sebagai pegangan kita sehingga dalam ibadah kita itu bisa Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa hadir di pengajian kopi ngaji yang insya Allah pada kesempatan hari ini tadi bersama oleh Ustaz Dr. Muhammad Ikhwan Ahada SIDMA dengan tema Syaja'ah konsep dan implementasinya. Sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita buka pengajian ini dengan melafazkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan pada Al-Mukarram Ustaz Ikhwan, persilahkan untuk bisa bergabung. Nah, pagi hari ini bukan soal politik. As-Saja'ah Bapak Ibu sekalian diawali dari ayat yang amat sangat lekat dalam telinga kita yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bapak Ibu sekalian, Quran surat Al-Ahzab ayatnya 21 dan Bapak Ibu semua hampir semua sudah hafal. Karena ini paling sering juga disebut penceramah atau tertempel di mana-mana. Sama-sama Bapak Ibu untuk membuktikan kita sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Alhamdulillah, shadaqallahul azim. Bapak Ibu, sepintas ayat ini kok seakan tidak ada kaitannya dengan saja'ah. Kalau wau, saja'ah itu maknanya berani membela yang benar, Bapak Ibu. Nggih. Tetapi ayat ini disebutkan dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Sebab turunnya ayat ini justru berkaitan dengan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dicontoh oleh orang-orang mukmin pada saat itu untuk berani dan mengambil sikap tegas. Peristiwa perang Khandaq, jumlah orang mukmin saat itu plus orang munafik yang bergabung hanya 3.000 melawan orang kafir Quraisy yang berkolaborasi dengan orang Yahudi sejumlah 10.000. Setunggal dibanding 3. 1:3 kurang lebih Bapak Ibu jumlah umat muslim mendengar jumlah musuhnya ternyata juga sebagai manusia biasa hatinya punya rasa takut, khawatir. Niku nek cara Jawine, waduh kok 10.000, gek. Perang ini menjadi perang yang terakhir bagi saya. Sikap yang demikian tampaknya terbaca dan dibaca oleh junjungan kita Nabi Muhammad
Tentu Allah tidak membiarkan kekhawatiran itu. Kemudian Allah turunkan Quran surat Al-Ahzab, ayatnya ayat berapa Bapak Ibu? Ayat selikur kalau mau. Kula panjenengan sampun apal. Apa yang diambil dari ayat ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membacakan dan turunnya ayat ini, umat Islam diharapkan meneladani sikap keberanian as-saja'ah Rasulullah menghadapi musuh, menghadapi kebatilan, menghadapi kemungkaran. Salman Al-Farisi saat itu menyampaikan usulnya supaya perang Khandaq ini kita membuat benteng pertahanan. Bentengnya tidak naik tapi bentengnya turun sehingga menggali parit yang kemudian dikenal dengan perang Khandaq, Bapak Ibu. As-saja'ah, Bapak Ibu sekalian, maknanya artinya kalau sampun kita pahami keberanian, kewiraan. Kosok wangsulipun kebalikannya adalah al-jubnu. Menapa Bapak Ibu? Al-jubnu. Takut atau pengecut. Pengecut niku kados pundi nggih? Pengecut itu mestinya berdiri tegak, tiba-tiba lari ke belakang. Maka kalau orang Jawa itu ada nek wani ojo wedi, wedi ning nek wedi ojo. Nah, itu sikap kewiraan, Pak. Satu sisi adalah al-jubnu, sisi yang lain adalah at-tahawur. Wani ning orang nganggo perkiraan, at-tahawur, tapi al-jubnu adalah pengecut. Nek cara Jawinipun jiri rame rame kakat niku Indonesiane angel. Ketakutan luar biasa tanpa alasan, sedangkan yang satu adalah keberanian yang tanpa tengah-tengahnya disebut dengan as-saja'ah. Tetapi diingatkan, nek wani aja wedi-wedi ning nek wedi aja niku wong ajeng nikah, Pak. Orang itu, anak muda itu kalau mau nikah itu nek wani aja wedi-wedi, lamar. Ning nek wedi aja pisan-pisan sebab kuat getak meleret rasido nikah. Saya kira yang hadir sudah tidak perlu berpikir menikah ya. Sudah sepuh semua. Ning mboten ada larangan. Boleh Bapak Ibu, tapi saja'ah harus diterapkan. Sekali lagi, saja'ah berarti berada di tempat al-jubnu dan at-tahawur. Antara keberanian yang tidak ada pertimbangan dengan takut yang berlebihan. Mangke kita aturaken. Nah, Bapak Ibu sekalian, as-saja'ah menika juga menjadi ciri yang kuat bagi orang mukmin. Kalau orang yang mukmin sejati, kagungan sifat as-saja'ah. Wonten ing Quran surat Ali Imran ayatipun 103 dosa songo. Ali Imran ayatipun 103 dosa songo. 139 Quran surat Ali Imran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah. Janganlah kamu merasa hina dan jangan pula merasa tahzanu, bersedih hati, bersusah hati, wa antumul a'launa, sementara kula panjenengan sedaya menika estunipun umat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratipun ing kuntum maka orang-orang yang beriman itu nyuwun sewu pastilah memiliki sifat yang tidak lemah. Jirih tidak punya bagi orang yang beriman, punya sifat menapa Bapak Ibu? As-saja'ah. Nah, as-saja'ah menika wonten kalih jenisipun. Yang pertama as-saja'ah
al-harbiyah wa as-saja'ah an-nafsiyah. Menika mitrat Ibnu Maskawai. As-saja'ah al-harbiyah maknanya keberanian kita dalam menghadapi peperangan. Kalau mau lagunipun pembukaan sebuah radio PTDI Kota Perak Yogyakarta. Luar biasa. Sampai sakrang tasih Bapak Ibu. Masih nggih, tapi kok jarang-jarang kita dengar. Lagunya masih, tapi PTDI sudah tidak mutar gitu kira-kira ya. Nah, Bapak Ibu, ini luar biasa menggugah. Al-harbiyah maknanya perang. Nah, makna perang sekarang tidak harus berhadapan dengan musuh manusia. Sekarang ada yang disebut dengan perang asimetris. Wah, ini keren nih Bapak Ibu. Kuliah semester 9. Perang asimetris itu maknanya pun perang dengan berbagai macam musuh, alat dari berbagai penjuru dan menggunakan berbagai macam teknologi. Tidak berhadap-hadapan senjata dengan senjata kemawon. Perang asimetris bisa berupa perang kebudayaan, perang pemikiran, perang perang akhlak. Karena kita saat ini Bapak Ibu nyuwun sewu menghadapi perang asimetris jauh lebih sulit dibanding dengan perang dalam arti lugas antara tentara satu dengan tentara yang lain. Contohnya pun Bapak Ibu, sekarang dalam mendidik anak kita, meskipun dalam suasana yang sudah merdeka, untuk memegang Quran dan memegang HP itu lebih mudah mana? Ya. Kira-kira lebih manfaat pegang Quran nopo Quran? Padahal yang dipilih saat ini lebih banyak memegang Quran. Dalam makna yang lebih lugas, Quran artinya medsos, Bapak Ibu. Apakah kita dilarang? Tidak. Tetapi justru perang yang kita hadapi sekarang menjadi sangat amat sulit. Musuhnya bukan tentara. Musuhnya bukan lawan dalam arti yang terlihat. Anak-anak sekarang amat sangat luar biasa. Medan perang mereka yang dihadapi kasat mata. Masya Allah. Sakit ngerasakan Bapak Ibu ya. Inilah perang asimetris. As-saja'ah, keberanian untuk menolak kemaksiatan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu nyuwun sewu, gampil berhadapan dengan musuh sing ketok, napa sing mboten ketok? Nek sing ketok cetha wela, jelas musuhnya di depan. Jaraknya sekian, senjatanya ini, cetok. Ning nek sakniki musuhnya ada di dalam kantong, bahkan di dalam genggam yang tidak berjarak kemana-mana di bawah. Masya Allah. Inilah perang asimetris Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu tidak familiar dengan teknologi, insya Allah ringan. Yang berat Bapak Ibu sekalian, kata Dilan adalah cinta. Ini dorang mudeng karena tidak pernah melihat Dilan kan. Yang berat, yang aurat, yang betul-betul tidak mudah dihadapi adalah perang di mana anak-anak kita harus berhadapan pilihan-pilihan antara kebenaran dengan kebatilan dalam satu teknologi Bapak Ibu. Ya Allah, kalau dulu orang ingin berbuat jahat, merampok, maling, niku nggawa linggis. Leres apa mboten? Nggawa brambang. Supaya pitike karo wedhuse mboten oleh batin kok pengalaman Mas.
Dadi pengalaman iki sinau. Wong sinau belum tentu Lho jare maling biyen ki nggawa bram cedhake nang pitik, pitike meneng kula nggih dereng praktek masalahnya orang duwe pitik. Bapak Ibu, itu dulu seperti itu. Tapi sekarang dengan HP, dengan teknologi, tidak perlu lari kemana-mana, perampokan terjadi. Kalau dulu maling itu nyuwun sewu, paling-paling pitik, hewan-hewan, pol-poli TV le diangkat. Nggih napa mboten iki? Itu dulu. Buah-buahan digeraji sakwite, lombok dicabuti sakwite. Leres napa mboten? Nika rumiyin, Bapak Ibu. Lah sekarang perampok itu mboten naming wit-witane, mboten TV-ne, mboten kabeh dirampok ya. Saisi justru kadang dengan HP ini bukan ribuan, bukan jutaan, miliaran. Bahkan dengan teknologi merampok uang milik orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Inilah musuh yang sekarang ini kita hadapi. Kalau dulu perampok maling ditangkap, diantemi, serah ke polisi. Sakniki mboten. Perampok kecekel nyuwun sewu. Dipiknike. Ten Bali, ten Singapura, malah nek perlu mboten entuk Bali. Niki perampok sakniki. Ning kula mboten nawari dados perampok. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Inilah as-saja'ah al-harbiyah. Ingkang angka kalih as-saja'ah an-nafsiyah. Keberanian kita dalam menegakkan kebenaran, di mana kebenaran itu kita tegakkan dari dalam diri kita sendiri. Keberanian terhadap matur nuwun. Nggih. Niki bentene penceramah kalih Bapak Ibu. Kula kalih Bapak Ibu. Terwarna kalih Bapak Ibu naming setunggal niki. As-saja'ah nafsiyah menika lebih berat dibandingkan as-saja'ah al-harbiyah. Pramila Kanjeng Nabi memberikan saran kepada kita semua untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari sifat al-jubn ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, tentu kemawon Bapak Ibu, doa ini harus diikuti dengan ikhtiar supaya terhindar dari sifat al-jubn atau pengecut. Sebagai seorang mukmin harus dilatih supados kula panjenengan kagungan kekuatan menjadi seorang mukmin yang as-saja'ah. Kados pundi? Ibnu Maskawai paring nasihat ingkang sepindah kuwatul ihtimal. Harus kita kuatkan daya tahan jiwa kita menjadi kokoh. Untuk menjadi kokoh kula panjenengan sedaya sepindah memperbanyak zikrullah. Yang kedua, mari kita perdalam makna dan kita khusyukkan sholat kita, karena sesungguhnya sholat itu bagian dan cara yang Allah siapkan supaya kita ini jauh dari kemungkaran. Innas sholata tanha anil innal insana khuliqa halu idza massatu syarru manu'a wa idza massahul khairu jazua illal musallin. Salat inilah yang menjadi benteng. Kalau salat kita baik, khusyuk,
bermakna insya Allah saja'ah muncul dalam hati. Ingkang angka kalih Ibnu Waskaweh paring pangandikan syarahatu fil haq. Kula panjenengan untuk melatih saja'ah ini nyuwun sewu harus berani berterus terang terhadap kebenaran. Nika kedah pun latih. Kadang-kadang kalau kita di Jawa, Bapak Ibu sekalian, itu ngendikan menika empan papan empan pang nggonan lan kawon tenan. Maknanya apa? Kadang-kadang bicara itu masih melihat situasi dan Nah, kadang-kadang yang seperti ini menjebak untuk kita tidak sarahahu fil haq. Wah, ora kepenak. Padahal kula nggih Jawa. Saya juga terkadang terjebak seperti itu. Nah, kalau sudah saatnya datang seperti itu, maka lebih baik diam daripada bicara yang tidak benar. Keberanian mengambil keputusan menikah Bapak Ibu, ini memang butuh latihan. Ingkang angka 3, kitmanus sirri, yaitu memegang rahasia. Ini persoalan al-wala wal bara', komitmen kita terhadap saudara sesama muslim. Kalau kita komitmen sudah pegang bahwa ini bagian dari rahasia, maka bismillah. Tapi sekali lagi kadang-kadang manusia ojo kondo-kondo ki monggo kowe tok lho ya. Leres napa mboten? Nggih. Mengke sing siji niku aku tenan lho ya ojo kondo-kondo. Iki nek ra kowe ora tak kan. Niku mengke sak RT ngerti kabeh. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kumpulan RT iki, Pak RT, Bu Ibu hati-hati lho kok kabeh wis ngerti iki ngoten nggih. Ya Allah. Kuncinya ojo kondo. Nek ora kowe ora tak kan. Kabeh dikan dani. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kitmanus sirri, mestinya memegang rahasia, sesuatu yang harus kita tutupi, itu kita upayakan maksimal. Nek sudah menjadi komitmen, ya sudahlah. Tentu al-wala wal bara' yang pertama kepada Gusti, yang kedua kepada Kanjeng, tetapi yang ketiga juga sesama muslim. Bapak Ibu sekalian, kalau tetangga kita sesama jamaah jualan, maka kita pilih beli di tetangga apa milih di Desember Mat? Loh ini soal wala wal bara' loh niki. Nek ngono terus luweh murah. Bapak Ibu, tetangga kita yang jualan itu badi 100-200 sewu, tekani 10.000, kita yakin kalau itu menjadi jamaah kita tidak akan pernah digunakan untuk macam-macam, paling pol nguragat sekudunya. Kudunya itu bahasa Indonesia, saya sudah ditegur ya. Seharusnya jangan banyak-banyak bahasa Jawa. Nek ora tak lereni, ngoten niku Pak Sakir. Dadi rada kagok kula. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah begitu mestinya yang sikap kita ambil itu kalau kita mau berbelanja ke tetangga yang sesama muslim itu diniatkan bismillah saya ke pasar ingin sedekah. Maka seorang penjual yang jelas-jelas menjadi jamaah kita. Bu berapa? 15.000. Halah Masya Allah. Nah, kok 15.000? Enggak, kalau pundut 20.000 angsal mboten. Harusnya begitu. Siapa yang pernah praktek begitu Bapak Ibu? Tangeh lamun. 15.000 podo-podo karo jamaah dinyang alah karo kancane 5.000 entuk orang ngoten niku. Niku sing bener ngoten nggih. Apa sing kulino padahal yang belum tentu yang biasa itu menjadi benar. Mestinya sesungguhnya kita terapkan saja berani bersedekah al-wala wal bara' rapopo aku ngei 5.000 muga-muga berkah.
Kalau kemudian Bapak Ibu yang terjadi seperti itu, pasti seorang penjual akan, Masya Allah, api tanggane, mboten apa motor 20, mboten iki susuk, mboten pun matur nuwun. Mengkeh kondur saking pasar, ibu kondur sampai di rumah, niku mengkeh dipunjung ingkung siji wutuh. Podo-podo ikhlase. Mari kita praktekkan yang seperti ini Bapak Ibu. Loh itu hidup enak. Niat, tetangga, belanja ke tetangga. Mari kita, nyun sewu kita bantu tetangga. Nek coro jawane lebih pas nyun sewu Ustaz Sakir. Nek dadi pembeli, ngewangono penjual. Nek dadi penjual, ngewangono Dengan begitu, mboten 15 tahun. Nek kalih jenengan, niku sedoso mawon muga pun beto. Ora, mboten, niki kalih dosa. Malah akhirnya tolak-tolakan. Masya Allah. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Monggo. Memang itu menjadi pilihan. Yang keempat kata Ibnu Maskawi. Al-i'tiraful khata. Orang yang punya sikap saja'ah dalam hati. Harus kita latih untuk berani mengakui kesalahan. Nyuwun pangapunten. Mohon maaf. Kesalahan yang disadari secepatnya dimintakan permohonan maaf, bagian dari cara kita melatih sifat saja'ah. Nyun sewu Bapak Ibu, mohon maaf. Orang lebih mudah memaafkan atau minta maaf? Ya, lebih mudah minta maaf. Awal rasa malu terkadang justru sebaliknya. Arab njaluk ngapura, minta maaf itu gengsi. Biasanya kalau sudah berumur rada sepuh, senior, padahal berbuat salah kepada yang lebih muda, itu terkadang tidak mudah untuk mengungkapkan rasa salah. Padahal ini bagian dari cara melatih agar sikap saja'ah kita ini muncul dalam hati. Berani mengakui kesalahan dan mohon serta minta maaf. Bapak Ibu yang terakhir, Ibnu Maskawi ngendika, al-insafu fidzati atau minadzati. Ya, menilai diri secara objektif. Kalau kita ini kurang baik, nggih ngakoni janjani bahwa kita ini kurang baik. Kalau kita ini ada kelebihan, ya tidak berlebih-lebihan di dalam mensyiarkan. Atau tidak berlebih-lebihan di dalam memberitahukan. Untuk syiar boleh, tetapi tentu tidak ukurannya tidak berlebihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sakderengipun kita cekapi dan kita tutup, as-saja'ah, keberanian ini sekali lagi sikap yang menjadi ciri orang beriman, tetapi juga sekaligus sikap ini menjadi perilaku ittiba kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan bahwa bedanya saja'ah dengan takut dalam arti khauf apa? Nah, ngaten. Bapak-Ibu sekalian, al-khauf itu takut dalam makna yang universal yang dibagi menjadi dua. Sikap takut ini Allah tanamkan dalam setiap manusia. Tetapi Allah menancapkan ketakutan hamba kepada Allah, kepada diri Allah, itu berbeda dengan ketakutan manusia kepada selain Allah. Nah, kalau kemudian kita ini memahami as-saja'ah berani, wira, lalu kemudian ada takut dalam makna yang kita jelaskan terakhir, maka sesungguhnya al-khauf kepada Allah
kula panjenengan sedaya, kita ini kalau takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluk. Bedanya di mana Bapak Ibu? Orang yang takut kepada Allah itu akan mendekat kepada Allah. Dia akan berusaha mendekatkan diri, memohon ampunan dan memohon belas kasihanipun Gusti Allah. Ini adalah orang yang takut kepada Allah. Maka kemudian ketika seseorang melakukan kesalahan, tersadarkan, lajeng nyuwun sewu kathah istighfar. Orang istighfar niku, Bapak Ibu, menghendaki agar dirinya dekat dengan Allah, sifat kasih sayangnya dan penerima taubatnya menghapus dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Benten berbeda dengan orang yang takut kepada makhluknya Allah. Bapak Ibu, kita semuanya tentu takut dengan ular. Ular itu makhluknya Allah. Kita semua takut dengan polisi. Lebih-lebih STNK-nya mati. Motore durung mboten ngagem helm. Boncengan lebih dari ten ngarepan enten polisi deg-degan. Kinten-kinten nyuwun pangapunten kalih polisi cedak-cedak. Napa nek kinten-kinten enten dalan liyane mangliwar liwat dalan liyane. Niku wedi kalih sinten? Takut sama makhluknya kita berusaha untuk menghindar. Nah, inilah Bapak Ibu, Allah tanamkan rasa takut dalam diri kita, benten kalian raos ajrih kula panjenengan dumateng makhluknya Allah. Yang terakhir Bapak Ibu kagem penutup, mudah-mudahan kita semua sebagai mukmin Allah tanamkan rasa takut dan kita gunakan rasa takut sebaik-baiknya kagem mendekat kepada Allah, mengikuti sikap dan perilaku Kanjeng Nabi untuk berani membela kebenaran. Kalau Buya Hamka tadi menyanyikan lagu dengan judul napa Bapak Ibu tasih kemutan? Panggilan Jihad. Sesungguhnya sudah diindonesiakan dan menjadi lagu nasional. Karangan sinten Bapak Ibu? Maju tak gentar lah cesiman juta. Ampun ngantos kelentu membela yang bayar ya Bu ya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Menang semua kita dalam kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.